Inverted Spear of Heaven. Inverted Spear of Heaven adalah salah satu curse tool paling berbahaya dalam di Jujutsu Kaisen. Senjata ini bukan sekadar belati besar, melainkan alat pembatal teknik terkutuk yang bahkan mampu meniadakan kekuatan penyihir terkuat sekalipun. Secara fisik, Inverted Spear of Heaven memiliki bentuk seperti tombak dengan gagang pendek sehingga menyerupai belati besar. Mata pisaunya bercabang dua seperti jite dengan pelindung tangan melengkung menyerupai huruf Q yang menonjol di sisi bilah utama. Gagangnya berwarna hitam dan di bagian ujungnya terdapat cincin yang memungkinkan senjata ini disambungkan dengan rantai logam. Inverted Spear of Heaven memiliki teknik kutukan yang ditenagai oleh jenis energi terkutuk asing. Ketika senjata ini mengenai target atau mengenai teknik jujutsu yang sedang aktif, teknik tersebut akan langsung dinonaktifkan seketika. Tidak peduli seberapa kuat atau seberapa rumit tekniknya. Bahkan, Limitless milik Satoru Gojo pun dapat sepenuhnya dinegasikan oleh senjata ini. Infinity, yang selama ini menjadi pertahanan absolut Gojo, tidak berarti apa-apa jika disentuh oleh Inverted Spear of Heaven. Pengguna paling terkenal dari senjata ini adalah Toji Fushiguro, sang Sorcerer Killer. Toji menyimpan Inverted Spear of Heaven di dalam inventory curse miliknya bersama cursed tool lainnya, memungkinkan ia mengeluarkannya kapan saja secara tiba-tiba. Dalam pertarungan pertamanya melawan Satoru Gojo, Toji menggunakan senjata ini untuk menembus Infinity. Ia berhasil mendekat dan menusuk tenggorokan Gojo secara langsung, sepenuhnya meniadakan pertahanan absolut tersebut. Sword of Extermination. Sword of Extermination atau Taimano Tsurugi adalah cursed tool mematikan yang dimiliki oleh Shikigami terkuat dalam teknik Ten Shadows, yaitu Eight-Handled Sword Divergent Sila Divine General Mahoraga. Senjata ini bukan sekadar pedang biasa, melainkan bilah khusus yang dirancang sebagai musuh alami para roh kutukan. Pedang ini berbentuk panjang dengan dua sisi tajam dan diselimuti oleh energi positif, energi yang sama dengan yang dihasilkan melalui Reverse Curse Technique. Dalam dunia Jujutsu Kaisen, roh kutukan sepenuhnya terbentuk dari energi negatif. Karena itu, energi positif yang menyelimuti Sword of Extermination menjadi racun mematikan bagi mereka. Sentuhan atau tebasan kecil saja dapat merusak tubuh yang tersusun dari energi terkutuk secara total. Keunggulan yang diberikan pedang ini sebanding dengan kekuatan cursed tool tingkat spesial. Secara fisik, Sword of Extermination terpasang secara kasar pada lengan kanan Mahoraga, dibalut lapisan perban tebal. Pedang ini bisa diperpanjang dan ditarik kembali sesuka hati, menjadikannya senjata fleksibel dalam pertarungan jarak dekat. Karena Mahoraga bertarung dengan gaya brutal, pedang ini menjadi senjata utamanya dalam setiap konfrontasi. Dalam pertarungan legendarisnya melawan Ryomen Sukuna, Mahoraga membuka serangan dengan mengayunkan Sword of Extermination langsung ke arah Raja Kutukan. Meskipun bilahnya dipenuhi energi positif, tubuh Sukuna tidak langsung hancur karena ia adalah objek kutukan yang berinkarnasi dalam tubuh manusia. Namun, kekuatan fisik Mahoraga yang luar biasa tetap memaksa Sukuna untuk menghindar sebelum pedang itu menembus pertahanannya. Sukuna sendiri langsung menyadari sifat unik pedang tersebut. Ia bahkan mengakui bahwa jika dirinya adalah roh kutukan murni, tebasan Sword of Extermination kemungkinan besar sudah cukup untuk membunuhnya. Pengakuan itu menjadi bukti betapa berbahayanya senjata ini. Split Soul Katana. Split Soul Katana atau Shakukonto adalah salah satu curse tool paling mematikan dalam dunia Jujutsu Kaisen. Jika Inverted Spear of Heaven dikenal karena membatalkan teknik, maka Split Soul Katana dikenal karena kemampuannya yang jauh lebih mengerikan, memotong langsung jiwa targetnya. Senjata ini awalnya dimiliki oleh Toji Fushiguro, sang Sorcerer Killer, dan kemudian digunakan oleh Maki Zenin melalui replika sempurna yang diciptakan oleh saudara kembarnya, Mai Zenin. Secara fisik, Split Soul Katana berbentuk katana besar dengan bilah lebar dan melengkung. Ciri khasnya adalah tesuba atau pelindung tangannya yang dibungkus bulu, memberikan tampilan yang kasar dan tidak biasa dibandingkan katana pada umumnya. Namun, keunikan sebenarnya bukan pada tampilannya, melainkan pada efek kutukannya. Split Soul Katana memiliki kemampuan untuk mengabaikan seluruh ketahanan fisik dan memotong langsung ke jiwa targetnya. Ia tidak sekadar melukai tubuh, tetapi merobek esensi jiwa itu sendiri. Luka yang dihasilkan oleh pedang ini tidak bisa disembuhkan dengan Reverse Curse Technique, kecuali target benar-benar memahami bentuk dan kontur jiwanya sendiri. Toji Fushiguro menggunakan Split Soul Katana dalam misinya membunuh Star Plasma Vessel, Riko Amanai. Saat bertarung melawan Suguru Geto, Toji sempat ditelan oleh salah satu kutukan raksasa milik Geto. Namun, dari dalam tubuh kutukan itu, Toji mengayunkan pedangnya dan mencabik makhluk tersebut hingga hancur, membelahnya dari dalam. Pedang ini juga dengan mudah memotong Rainbow Dragon, kutukan paling tangguh milik Geto saat itu. Bertahun-tahun kemudian, pedang ini kembali melalui tangan Maki Zenin. Ketika Mai Zenin mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dan memperkuat Maki, ia meninggalkan replika sempurna dari Split Soul Katana. Dengan satu tebasan, Maki membelah kepala ayahnya sendiri, memulai pembantaian seluruh klan Zenin, menggunakan Split Soul Katana bersama Dragon Bone. Split Soul Katana kemudian menjadi senjata utama Maki, termasuk dalam Culling Game di koloni Sakurajima, saat melawan Naoya Zenin yang berinkarnasi sebagai roh kutukan pendendam, Gavel. Gavel Curse Tool berbentuk palu hakim, senjata ini terhubung langsung dengan Hiromi. Gavel bukan senjata biasa, ia memiliki bentuk yang fleksibel dan dapat berubah ukuran maupun fungsi sesuai kebutuhan. Hiromi bisa memperbesar palu tersebut menjadi Battle Hammer raksasa untuk menghancurkan lawan dengan satu ayunan berat. Ia juga bisa memanjangkannya menjadi tongkat seperti staff untuk pertarungan jarak menengah. Bahkan bentuknya bisa berubah menjadi kait atau hook untuk menangkap dan mengendalikan pergerakan musuh. Keunggulan lain dari Gavel adalah kemampuannya untuk dipanggil dan dikendalikan secara bebas. Hiromi bisa memunculkannya di tangan kanan atau kiri sesuka hati. Jika terlepas atau dilempar, senjata itu akan kembali ke genggamannya. Hal ini membuat gaya bertarungnya sangat dinamis dan sulit diprediksi. Namun perubahan paling mengerikan terjadi ketika hukuman mati dijatuhkan dalam deadly sentencing.
Pada saat itu, Gavel akan berubah menjadi Executioner's Sword. Pedang ini memiliki kemampuan absolut untuk membunuh target yang telah divonis bersalah hanya dengan satu tebasan. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, selama hukuman telah dijatuhkan secara sah oleh domain, eksekusi tidak dapat dihindari. Black Robe atau Kokuyo adalah cursed tool misterius yang diciptakan oleh klan Miguel di Afrika. Tidak seperti kebanyakan senjata terkutuk yang berbentuk pedang atau tombak, Black Robe hanyalah sebuah tali hitam. Namun, di balik bentuknya yang sederhana, tersembunyi kekuatan yang mampu mengganggu teknik terkuat dalam dunia jujutsu. Black Robe ditenun selama puluhan tahun oleh para penyihir dari klan Miguel. Proses pembuatannya tidak instan. Setiap helainya dirajut dengan energi terkutuk dan teknik khusus yang diwariskan turun-temurun. Hasilnya adalah cursed tool yang memiliki kemampuan untuk mengacaukan dan membatalkan efek teknik terkutuk orang lain. Kemampuan utama Black Robe adalah mengganggu dan menetralkan teknik aktif lawan. Saat digunakan untuk menyerang atau bersentuhan dengan teknik tertentu, efek teknik tersebut akan terganggu atau sepenuhnya dibatalkan. Inilah yang membuatnya begitu berbahaya. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap kali kekuatannya digunakan, bagian dari tali tersebut akan terbakar dan hancur. Semakin sering dipakai, semakin pendek ukurannya hingga akhirnya habis tak tersisa. Black Robe mencapai puncak ketenarannya saat digunakan oleh Miguel dalam peristiwa Night Parade of a Hundred Demons. Sebagai salah satu komandan terkuat Suguru Geto, Miguel ditugaskan untuk menahan Satoru Gojo dalam pertempuran Jujutsu. Menghadapi penyihir terkuat dengan teknik Limitless dan Infinity bukanlah hal mudah. Namun dengan Black Robe, Miguel mampu mengganggu efek Limitless. Infinity yang biasanya membuat tubuh Gojo tak tersentuh, berhasil dinegasikan. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran tersebut, serangan fisik Miguel benar-benar bisa mengenai tubuh Gojo secara langsung. Kamutoke yang juga dikenal sebagai Supreme Martial Solution adalah cursed tool legendaris yang digunakan oleh Ryomen Sukuna, Raja Kutukan. Senjata ini pertama kali digunakan pada era Heian, masa kejayaan sekaligus kengerian terbesar dalam sejarah Jujutsu. Di era tersebut, Sukuna menggunakan Kamutoke bersama senjata lainnya, Iten, untuk menghancurkan pasukan elit dari berbagai klan besar tanpa ampun. Secara bentuk, Kamutoke menyerupai Tokosho, yaitu Vajra bermata satu. Namun berbeda dari Vajra tradisional, Kamutoke hanya memiliki satu bilah tipis, seperti belati di satu sisi. Bagian tengahnya menjadi pegangan, sementara di kedua sisinya terdapat lingkaran datar yang saling bersilangan membentuk struktur seperti bola. Desainnya terlihat sederhana, tetapi kekuatan yang dikandungnya sangat mematikan. Kemampuan utama Kamutoke adalah memanggil sambaran petir dari langit, bukan sekadar percikan listrik biasa, melainkan hujan kilat yang menghantam target langsung dari atas. Serangan ini cepat, presisi, dan menghancurkan dalam sekejap. Ketika digunakan oleh Sukuna di era Heian, Kamutoke membantu memusnahkan pasukan Sun, Moon and Stars milik klan Fujiwara Utara, 5 jenderal kosong, serta pasukan penakluk Deshi yang terdiri dari elit klan Abe, termasuk Angle, dan sisa-sisa klan Sugawara. 1000 tahun kemudian, Kamutoke kembali muncul melalui pengorbanan Yorozu. Dalam momen terakhir hidupnya, Yorozu membuat Binding Vow dan menggunakan teknik bawaan Construction untuk menciptakan replika sempurna Kamutoke. Replika ini kemudian dikirimkan kepada Sukuna oleh Uraume setelah pertarungannya melawan Satoru Gojo. Saat memegang kembali Kamutoke, Sukuna langsung menggunakannya untuk menyerang Hajime Kashimo dengan rentetan petir dahsyat. Namun, sebagian besar serangan tersebut dinetralkan karena Kashimo memiliki resistensi alami terhadap listrik. Kamutoke juga digunakan Sukuna untuk menghadapi Mei Mei. Ketika Mei Mei melancarkan Bird Strike dengan gagak-gagaknya, Sukuna menembakkan petir dari langit dan menjatuhkan seluruh burung tersebut dalam satu serangan masif, menghancurkan taktiknya dalam sekejap. Namun, nasib Kamutoke berubah ketika Sukuna berhadapan dengan Hiromi Higuruma. Melalui domain Deadly Sentencing, Higuruma berhasil menyita Cursed Tool tersebut, Playful Cloud. Playful Cloud adalah salah satu special grade Cursed Tool paling unik dalam di Jujutsu Kaisen. Berbeda dari senjata terkutuk lainnya, Playful Cloud tidak memiliki teknik kutukan bawaan, tidak ada efek khusus, tidak ada kemampuan pembatalan, tidak ada manipulasi elemen. Kekuatan senjata ini murni bergantung pada kekuatan fisik penggunanya. Secara bentuk, Playful Cloud adalah tongkat 3 bagian yang dihubungkan oleh 3 cincin logam pada setiap sambungannya. Setiap ujung tongkat dihiasi pola menyerupai api di dekat bagian logam yang terhubung ke rantai. Sekilas terlihat seperti senjata fleksibel biasa, namun statusnya adalah Special Grade Cursed Tool. Alasannya sederhana, jumlah energi terkutuk yang tersimpan di dalamnya sangat besar dan mampu memperkuat daya pukul penggunanya secara drastis. Karena tidak bergantung pada teknik, Playful Cloud paling efektif digunakan oleh mereka yang memiliki kemampuan fisik luar biasa. Awalnya, Playful Cloud adalah milik Toji Fushiguro. Senjata ini disimpan dalam inventory Cursed Spirit miliknya. Ketika inventory Curse itu diserap oleh Suguru Geto, Playful Cloud pun jatuh ke tangan Geto. Karena Playful Cloud dulunya milik Toji, klan Zenin mengklaim bahwa mereka adalah pemilik sahnya. Dengan pengaruh Gojo, senjata tersebut secara resmi dipinjamkan kepada Maki Zenin sebelum Kyoto Goodwill Event. Di tangan Maki, yang memiliki energi terkutuk sangat sedikit tetapi kemampuan fisik luar biasa, Playful Cloud menunjukkan potensi aslinya. Senjata ini kembali berperan penting saat insiden Shibuya. Ketika melawan Dagon, roh kutukan tingkat spesial, Maki menggunakan Playful Cloud untuk bertahan. Namun, di tengah pertempuran, Toji Fushiguro tiba-tiba muncul dan merebut kembali senjata lamanya. Di tangan Toji, Playful Cloud berubah menjadi alat penghancur. Dengan kekuatan fisik alaminya yang luar biasa, Toji menghancurkan kawanan Shikigami milik Dagon hanya dengan ayunan brutal. Ia bahkan menghancurkan perisai air Dagon dalam satu pukulan, teknik yang sebelumnya mampu menahan serangan gabungan dari Naobito Zenin, Kento Nanami, dan Maki sekaligus.
Festering Life Sword. Festering Life Sword adalah curse tool mengerikan yang dikenal sebagai pedang yang mencampurkan kehidupan dan kematian. Senjata ini berbentuk pendek, tebal, dan menyerupai golok besar dengan desain grotesk yang terlihat diciptakan untuk makhluk serangga. Bagian paling mencolok dari pedang ini adalah 6 laras kecil di bagian depan bilahnya yang mampu menembakkan proyektil jarak dekat langsung ke tubuh target. Namun, kengerian sebenarnya bukan hanya pada tebasannya. Bahkan jika serangan pedang ini berhasil ditangkis oleh senjata lawan, Festering Life Sword tetap bisa menembakkan telur-telur kecil ke dalam daging musuh. Setelah tertanam di bawah kulit, telur-telur itu akan menetas dalam waktu singkat dan melahirkan kutukan kecil berbentuk serangga dari dalam luka korban. Jika bilahnya berhasil mengiris tubuh secara langsung, efek yang sama tetap terjadi. Setiap goresan kecil bisa berubah menjadi sarang kutukan yang berkembang biak di dalam tubuh target. Senjata ini digunakan oleh roh kutukan tingkat spesial bernama Kurorushi, yang membuatnya semakin menyeramkan. Kurorushi dapat mengeluarkan Festering Life Sword langsung dari tubuhnya sendiri. Pedang tersebut menjadi senjata utama Kurorushi dalam pertempuran, melengkapi teknik jarak menengah hingga jauhnya yang berhubungan dengan kawanan serangga dan kecoak. Nanamis Blade. Nanamis Blade adalah cursed tool milik Kento Nanami. Senjata ini mungkin terlihat sederhana seperti golok tumpul biasa yang dibungkus kain, tetapi di tangan Nanami, ia berubah menjadi alat eksekusi presisi yang mematikan. Secara fisik, senjata ini berupa pedang pendek dengan gagang kayu dan bilah tumpul yang dibalut kain bermotif titik hitam acak. Motif yang sama juga terdapat pada dasi khas Nanami. Setelah kematian Nanami, senjata khasnya kemudian digunakan oleh Takuma Ino, murid sekaligus junior yang sangat menghormatinya. Ino mewarisi pedang pendek berbalut kain bermotif titik hitam tersebut sebagai bentuk penerusan tekad dan semangat gurunya. Meskipun gaya bertarung Ino berbeda, penggunaan senjata itu tetap menjadi simbol dedikasi terhadap prinsip kerja keras dan profesionalisme yang diwariskan Nanami. Nanami's Blade membuktikan bahwa cursed tool tidak harus besar atau penuh efek spektakuler untuk menjadi mematikan. Dalam dunia yang dipenuhi teknik kompleks dan ledakan energi terkutuk, senjata sederhana ini berdiri sebagai simbol efisiensi. Di tangan Kento Nanami, satu tebasan yang tepat jauh lebih berharga daripada 1000 serangan. Dragon Bone. Dragon Bone atau Ryukotsu adalah cursed tool yang dianggap sebagai mahakarya terbaik buatan Yuzo Kumiya. Di antara seluruh senjata terkutuk yang pernah ia ciptakan, Dragon Bone berdiri sebagai puncak karyanya, sebuah pedang yang bukan hanya tajam, tetapi juga memiliki mekanisme unik yang memadukan kekuatan fisik dan energi terkutuk. Secara desain, Dragon Bone adalah pedang tebal bermata tunggal dengan 3 lubang menyerupai mesin di bagian punggung bilahnya. Bilah ini terhubung pada gagang yang sangat mekanis, dengan pelindung tangan yang memanjang dan dihiasi tonjolan berbentuk kotak. Namun kontras dengan bagian hulu yang kompleks, pegangan pedangnya terlihat lebih sederhana, dibungkus kain yang dijahit menyatu dan dihiasi pita di ujungnya. Perpaduan antara mesin dan kain ini mencerminkan dua sisi Dragon Bone, teknologi brutal dan sentuhan manusia. Kemampuan utama Dragon Bone adalah membangun serta menyimpan energi kinetik dan energi terkutuk. Energi tersebut kemudian dapat ditembakkan kembali melalui 3 lubang mesin di punggung bilah, mendorong pedang sesuai kehendak penggunanya. Dorongan ini memberikan daya potong yang jauh melampaui pedang biasa. Dragon Bone bukan hanya mengandalkan kekuatan ayunan, tetapi juga ledakan tenaga tambahan yang membuat setiap tebasan menjadi lebih destruktif.